Matematika Indonesia, cerdas matematika dan statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan MIPA atau sistem pembelajaran daring di Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar. Pertama, sebelum mengakses MIPA, pastikan sudah login di Smart FMIPA UNM. Petunjuk loginnya sudah ada di video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Klik masuk di MIPA. Nah, setelah masuk, sini ada tampilan sistem pembelajaran di MIPA UNM. Pertama-tama sebelum kita melakukan ataupun membahas lebih jauh tentang MIPA, yang harus dilakukan adalah melakukan proses koneksi ke sistem e-learning kita, yaitu dengan cara klik ini. Sini akan muncul notifikasi apakah sudah terkoneksi atau tidak. Jika telah muncul terkoneksi, maka kita bisa mengakses otomatis langsung ke sistem pembelajaran dari kita. Secara default, sistem ini pertama-tama harus kita melakukan proses penarikan data pengajaran kita di sistem informasi akademik UNM. Caranya adalah dengan cara pertama-tama kita klik ambil pengajaran. Ini hanya satu kali kita lakukan setiap semester, jadi pengambilan pengajaran hanya dilakukan pada saat awal semester. Jadi pada saat login berikutnya kita tidak usah lagi melakukan proses pengambilan pengajaran, kecuali jika ada mata kuliah lain yang belum masuk. Untuk mengetahui apakah sudah ada mata kuliah atau tidak, terlebih dahulu kita akses data pengajaran. Nah, data pengajaran ini akan muncul mata kuliah yang kita ajarkan di semester berjalan, misalnya semester genap 2019. Nah, apabila di data pengajaran ini masih kosong dan kita telah yakin bahwa di SIA sistem informasi akademik UNM itu kita memiliki jadwal mengajar, maka kita lakukan proses ambil KRS. Klik ambil pengajaran. Kita ambil pengajaran ya. Berhasil mengupdate data perkuliahan. Nah, kebetulan akun ini dia melakukan proses pengajaran SP itu hanya satu mata kuliah. Nah, untuk melihat apakah untuk melihat data pengajaran semester berapa, misalnya kita ingin merubah semesternya, itu bisa dilakukan di prode semester. Kita klik prode semester, kemudian pilih semester yang akan dipilih, misalnya ganjil genap. Nah, secara default dia akan mengikuti semester yang sebentar berjalan. Misalnya kita ubah semesternya adalah semester yang ganjil aja ya, ganjil semester. Kemudian kita ganti prode. Nah, di sini akan muncul mata kuliah yang kita ajarkan. Mata kuliah ini ada yang membuat, ketika kita perhatikan ketika muncul seperti ini, artinya bahwa
mata kuliah ini belum ada di e-learning MIPA UNM. Maka keuntungan dari MIPA Land ini, kita tidak perlu repot-repot lagi menghubungi administrator. Kita cuma klik tombol buat kurs ini untuk membuat kursnya. Oke, misalnya pada mata kuliah ini kita akan buat ini ya, Fundamental of Mathematics. Kita klik buat kurs. Nah, dalam proses pembuat kurs ini, sistem akan melakukan proses pengambilan dan pengecekan data mahasiswa yang ada di sistem informasi akademik UNM. Jadi nanti mahasiswa yang muncul di perkuliahan ini adalah mahasiswa yang telah melakukan proses KRS. Nah, proses ini mungkin lama atau tidaknya tergantung dari banyaknya mahasiswa yang melakukan pengambilan mata kuliah ini, dan tergantung juga pastinya adalah koneksi internet kita. Oke. Nah, ketika proses pembuatan kurs telah berhasil, maka akan muncul dua tombol, ada yang detail, ada yang update mahasiswa. Detail ini adalah untuk melihat daftar isian deskripsi mata kuliah kita, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Inputan ini ada di e-learning kita. Nah, ketika pada saat perkuliahan ada proses penambahan mahasiswa ataupun terjadi pengurangan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, bisa jadi karena ada perubahan KRS, maka dosen melakukan namanya update mahasiswa, gunanya untuk mengusulkan proses updating mahasiswa yang terdaftar yang nanti akan masuk di LMS kita, termasuk di e-learning kita. Klik update mahasiswa, klik update mahasiswa ya. Nah, untuk mengakses e-learning kita tinggal kita klik nama mata kuliah, misalnya klik fundamental, klik di sini untuk akses e-learning ya. Nah, di sini akan muncul perkuliahan kita. Ini mata kuliah ini. Jika pada saat melakukan akses mata kuliah ini dan tombol ini tidak ada, maka yang harus dilakukan adalah kita melakukan refresh koneksi. Ini gunanya untuk refresh koneksi antara sistem ini dengan sistem e-learning kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu teman-teman sekalian yang saya muliakan. Jumpa lagi, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat grup, mengelompokkan mahasiswa kita dalam beberapa kelompok pada sebuah mata kuliah. Baik, langkah pertama, di roda gila kita klik, kemudian kita pilih more. Nah, selanjutnya pada layar yang tampil kita pilih user. Nah, di bagian user kita pilih group.
Nah, gunanya ini untuk membuat grup. Ini ada 5 pilihan, kita pilih grup, create grup. Nah, sebutlah grup yang kita pilih. Nama pertama adalah kelompok A, yang lain kita abaikan, kita save. Kemudian kita pilih lagi, buat lagi untuk kelompok yang lain, kita sebut kelompok B, kel B. Nah, ini cukup 2 kelompok saja sebagai contoh kita buat. Nah, selanjutnya kedua kelompok ini kita harus grouping. Jadi kita grouping, kita create grouping. Katakanlah groupingnya ini kita sebut kelompok diskusi. Seperti itu, kita save. Nah, selesai sudah kita membuat template grup. Nah, selanjutnya kita akan mengisi grup kita dengan mahasiswa. Caranya sama seperti tadi, kita kembali ke menu awal, kemudian kita pilih roda gila, kita pilih more. Kemudian selanjutnya di window yang terbuka kita pilih user, kita pilih grup. Nah, bedanya grup yang pertama kita lakukan itu belum ada isinya, sekarang ini sudah ada isinya. Nah, sehingga kita bisa memilih siswa ke dalam grup ini. Ini pada saat kita klik combo ini yang kosong ini, kita akan ada kelas A 0, artinya belum ada kelompok A, itu 0 berarti belum ada pesertanya. Kita klik oke, kita akan nambahkan. Nah, kita lihat di sini add and remove user, kita lakukan itu. Nah, kita pilih kelompok, kita isikan ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita lihat yang semua belakang nama mahasiswa ini semua ada 0, berarti dia belum masuk dalam sebuah kelompok. Kita sebut seperti ini saja sebagai contoh. Nah, kemudian kita tambahkan mereka itu ke dalam kelompok A. Jadi kelompok A sudah diisi, kita kembali back to group. Kemudian jadi kita lihat kelompok A sudah ada 8. Nah, selanjutnya kita akan isikan kelompok B. Jadi centang kelompok A, tapi kita centang kelompok B. Nah, selanjutnya kita klik and remove. Nah, kemudian kita milihkan kembali siswa untuk kelompok B. Nah, ini kelihatan bahwa di sini ada 1, 1, 1, berarti tadi udah dipilih orang-orang ini ke kelompok A. Sekarang yang kita bisa pilih adalah yang belum berindeks, yang masih 0. Misalnya ini kita pilih 1 sampai sini aja. Ini contoh saja, kita pilih oke. Nah, kemudian kita add. Berarti untuk melihat hasil kerja kita back to group kembali, kemudian kita centang. Ini akan kelihatan bahwa kelompok A 8 orang pesertanya, kelompok B 6 orang. Nah, demikian itu berarti bahwa kita setelah membuat 2 kelompok dan mahasiswa kita sudah kita masukkan ke dalam 2 kelompok, dan dalam proses kuliah selanjutnya mereka sudah masuk ke dalam kedua kelompok itu. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat forum diskusi di Learning Management System Moodle. Salah satu Learning Management System yang ada di Universitas Negeri Makassar adalah Mipalan. Untuk contoh ini kita menggunakan Mipalan. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama pastikan bahwa kita sudah login sebagai teacher atau admin pada Learning Management System tersebut.
Kemudian yang kedua, telah masuk pada salah satu mata kuliah. Dalam hal ini contohnya adalah belajar dan pembelajaran pada kelas A1 yang akan saya coba contohkan teman-teman sekalian. Selanjutnya, pastikan pada ujung sebelah kanan pada roda gila kita aktifkan turn editing on. Jadi ini tadi sudah on, jadi kita matikan, kemudian saya aktifkan kembali turn editing on. Nah, penciri bahwa turn editing on di ujung sebelah kanan di setiap section itu ada kata edit, dan di bagian bawahnya itu ada add an activity and or resource. Baik, kita pilih satu section, ini sudah terisi, jadi saya scroll ke bawah. Nah, saya coba isi section pada pertemuan 3. Nah, kita klik add an activity untuk mencari activity forum. Nah, ini saya sudah temukan forum. Nah, setelah itu kita add. Nah, setelah kita add, kotak pertama yang akan kita isi adalah forum name. Isikanlah apa nama forum yang kita akan diskusikan. Sebutlah kenakalan remaja. Nah, selanjutnya di kotak description-nya itu kita ketikkan informasi tentang diskusi kita. Nah, saya tuliskan contoh bahwa diskusikanlah topik yang akan diberikan oleh dosen dengan serius karena akan dinilai. Nah, untuk menampilkannya ke laman ini jangan lupa klik display description pada course page. Nah, forum type-nya kita pilih standar forum for general use. Nah, selanjutnya pada availability-nya itu kita bisa memilih. Kalau kita aktifkan batas akhir due date, itu berarti mahasiswa hanya bisa mengerjakan pada tanggal yang kita telah set. Dan yang kedua, kalau kita mengaktifkan cut off date, artinya kita aktifkan bahwa forum ini tidak akan dilihat lagi oleh mahasiswa pada saat tanggal dan waktu yang telah kita setting. Manakala kita semua tidak aktifkan, maka forum ini bisa diakses kapan saja setelah kita buat. Saya pilih tidak usah saya aktifkan due date-nya. Yang selanjutnya teks dan word count, manakala kita akan mengizinkan mahasiswa untuk mengupload diskusinya, maka ukuran filenya kita bisa pilihkan maksimum 10 megabyte. Ini kita defaultkan 500. Kemudian berapa kali mahasiswa akan mengattach forum diskusi ini kita bisa atur. Dalam hal ini voltnya 9, biarkan saja. Kemudian display word count-nya kita akan melihat berapa banyaknya kata yang muncul dalam setiap kali kita mereplay forum ini. Kita aktifkan supaya sebenarnya forum diskusi yang kita buat ini sudah selesai. Namun nilainya, ratingnya itu tidak muncul di page diskusi. Nah, untuk munculkan itu kita harus aktifkan rating. Kemudian kita milih rating yang akan kita pilih, apakah rata-rata dari reply atau tanggapan dari forum, atau count-nya, jumlah hitungannya maksimum,
atau minimum atau jumlahnya. Saya pilih maksimum. Artinya jika mahasiswa mereplay 2 atau 3 kali, maka nilai tertinggi yang kita berikan akan dihitung. Demikian, jadi setelah ini semua sudah selesai, kita save and display. Nah, untuk kenapa kita display, karena kita akan membuat topik. Tadi itu kita membuat template untuk forumnya, sekarang kita buat topiknya. Nah, tadi subjeknya adalah kenakalan remaja. Salah satu contoh kenakalan remaja mungkin adalah perkelahian pelajar. Jadi isikan perkelahian pelajar. Nah, di sini di message-nya mungkin kita pertanyakan, sebutkan penyebab apa saja sehingga pelajar melakukan tawuran atau melakukan perkelahian. Nah, berikan alasan. Kita post to forum. Nah, forum kita sudah selesai. Nah, untuk melihat contoh dari apa yang kita buat, kita pilih forum yang telah dibuat pada mata kuliah ini. Seperti ini ada forum. Nah, kita klik pesan diskusinya, ini akan kelihatan bahwa ini hasil replay dari seorang mahasiswa. Kemudian ratingnya kita kasih 75. Angka 1 di belakangnya itu mengatakan bahwa baru pertama kali mahasiswa ini mereplay. Ini terus banyak ke bawah, ada yang nilainya 75, ada 90 dan seterusnya. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya muliakan. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat tugas di Learning Management System Moodle. Dalam hal ini MIPALEN, salah satu fasilitas Learning Management System yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Teman-teman sekalian, pastikan bahwa kita sudah login di Learning Management System tersebut dan kita sudah berada di salah satu mata kuliah. Contoh mata kuliah yang akan saya sajikan adalah belajar dan pembelajaran pada kelas A1. Teman-teman sekalian, pastikan bahwa kita telah mengaktifkan turn editing on yang ada pada roda gila sebelah ujung atas. Kita aktifkan turn editing on, tunggu sesaat. Nah, untuk memastikan dia sudah aktif, gampang. Teman-teman ada mode edit bagian atas, kemudian pada bagian akhir session itu ada add an activity or resource. Nah, kita sekarang akan menambahkan tugas. Saya memilih section pada pertemuan ketiga. Caranya adalah kita klik add an activity or resource. Nah, kebetulan segmen ini, tugas ini ada pada bagian paling atas. Jadi kita klik, kemudian kita add. Nah, segmen name-nya kita tulis. Segmen name-nya kita tulis, katakanlah misalnya tugas KB3 misalnya. Ini hanya penamaan. Teman-teman sekalian bisa kasih nama sesuai dengan mata kuliah yang akan diampu. Nah, di bagian deskripsi ini teman-teman itu sudah bisa menuliskan soalnya. Jadi kita ambil contoh. Ini contoh saja. 2 ditambahkan dengan 4 itu
bilangan berapa, jadi supaya lebih hot sedikit, bilangan berapa yang ditambahkan menghasilkan 6 dengan syarat kedua bilangan yang ditambahkan adalah bilangan real. Nah, kita agar mahasiswa bisa lihat pada teks utama dari mata kuliah kita ini, kita centang display. Manakala soal ini kita sudah buat dalam bentuk file, kita boleh lampirkan file tersebut. Kita pilih di mana filenya, kita pilih file di sini. Kita scroll cari file ini, misalnya salah satu file yang saya pilihkan. Kita upload file itu. Nah, sudah selesai uploadnya. Sekarang kita aktifkan availability-nya. Nah, tugas ini kita mulai kapan? Jadi submission from kapan? Itu dimulai pada tanggal 26 pukul 00. Due date-nya, batas akhir itu misalnya tanggal 2 September 00. Nah, manakala teman-teman ingin bahwa soal ini tidak bisa lagi diakses, maka centang enable pada cut of date-nya seperti itu. Kemudian maksimum on upload-nya itu kita bisa pilihkan, misalnya kita kasih kesempatan 2 kali. Kemudian file yang dipilih itu file submission, artinya bekerja secara offline. Setelah selesai, mahasiswa bisa upload di tempat tugas. Manakala kita ingin online juga, maka kita centang online. Boleh dua-duanya, boleh salah satunya. Saya pilih salah satunya saja. Saya pilih file submission saja, artinya dikerja secara offline. Kemudian semuanya sudah default, kita tidak usah ubah. Kita save and return to course, maka selesai sudah pengerjaan kita. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa cek ini dengan cara mengklik tugas 3. Nah, manakala sudah ada yang mengupload tugasnya, submitted-nya ini akan terisi berapa. Kemudian kalau belum ada juga yang kita nilai, maka net grading-nya sama dengan submitted. Jadi net grading itu artinya submit mahasiswa yang belum kita nilai. Manakala kita nilai, kita view all submission, lantas kita nilai saja di bagian itu. Baik teman-teman, sudah selesai cara kita membuat tugas di Mipalan atau Moodle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas cara membuat kuis di Learning Management System. Sebagaimana yang kita telah bahas yang lalu, untuk melakukan aktivitas dalam Learning Management System Model, langkah pertama adalah memastikan bahwa turn editing on-nya aktif. Jadi untuk mengaktifkan itu, kita ke roda gila ujung sebelah ujung atas kanan, kita
aktifkan turn editing on dengan cara mengklik. Nah, selanjutnya kita menentukan kita akan mengisi kuis itu pada section mana. Saya pilihkan kita akan mengisi kuis atau tes formatif itu di pertemuan 3 dengan cara menambahkan aktivitas dan atau resource. Jadi kita klik an activity and resource, kemudian kita mencari di aktivitas itu quiz. Nah, ini saya sudah temukan, saya klik quiz, kemudian kita add. Teman-teman sekalian, pada name-nya kita menuliskan itu nama quiz kita. Sebutlah, saya tulis tes formatif 3. Ini hanya sekedar contoh nama. Description-nya boleh diisi, boleh tidak. Untuk informasi tentang tes formatif ini saya abaikan. Untuk menampilkannya jangan lupa klik display. Nah, yang paling penting adalah timing. Nah, timing ini akan membahas 3 yang utama, yaitu open the quiz. Jadi kita quiz itu akan kita mulai kapan? Katakanlah pada tanggal 26 pada pukul, misalnya kita mulai pukul 20.00 pada malam hari. Kita pilihkan pukul 8.00, 20.00. Kemudian quiz itu akan tertutup itu pada tanggal yang sama, tetapi pada jam 1 jam kemudian, berarti tanggal pukul 21.00. Nah, waktu ujian kita sudah setting bahwa ujian ini terbuka dari pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.00 pada tanggal yang sama. Nah, yang penting kedua adalah waktu pengerjaan soal. Nah, soal ini saya pilihkan bahwa mahasiswa itu hanya bisa mengerjakan 10 menit. Nah, dengan demikian setting waktu dan template quiz kita itu sudah selesai untuk yang standar ini. Jadi kita pilih save and return to course atau save and display. Nah, karena kita pilih save and return to course, nah untuk menambahkan butir-butir pertanyaan ke tes formatif kita atau quiz kita, itu kita klik tes formatif. Nah, kemudian kita edit quiz. Jadi menu edit quiz ini akan muncul karena kita punya quiz belum ada soal. Jadi kita klik edit the quiz. Nah, kita pilih shuffle, artinya kita random nomor. Kemudian karena kita tadi membuat soal di bank soal, kita akan milih from question bank. Jadi kita ambil dari question bank. Nah, ini di model ini sudah ada beberapa bank soal. Saya pilihkan satu, misalnya saya ambil yang ini, ada 10 soal. Nah, untuk memilih semua saya cukup pilih menu yang di atas, kita centang sehingga tercentang semua. Setelah itu semua akan saya pilih ke quiz. Jadi add selected question to the quiz. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jadi dengan mengklik add to selected question, maka selesai sudah kita membuat quiz. Nah, untuk mengecek, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada saat kita membuat quiz seperti ini, kita harus menguji coba apakah quiz yang kita buat itu sudah sempurna, terutama yang baru membuat soal, maka kita harus uji coba. Nah, untuk menguji coba kita preview quiz no, kita start attempts. Nah, ini akan kita pilih, kita next page, dan seterusnya kita tes satu-satu. Nah, kalau semua sudah selesai, maka kita yakin quiz kita sudah baik. Ya, dengan demikian pembuatan quiz sudah selesai dengan catatan mengambil soalnya dari quiz yang bank yang telah kita buat sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari cara bagaimana membuat soal pilihan ganda di Learning Management System. Teman-teman sekalian, pada ujung sebelah kanan layar kita ada roda gila. Kita klik itu untuk memulai membuat soal. Kemudian kita klik more. Nah, pada course administrationnya kita pilih question bank. Nah, sebelum kita membuat soal pada question bank ini, agar penulisan soal kita rapi, kita buat kategori-kategori pengelompokannya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jadi kita pilih kategori. Dalam hal ini saya akan pilihkan kategori di bawah naungan Teaching and Learning kelas C. Nah, saya buat nama file soalnya yaitu kegiatan atau KB3 Bapak Ibu. Saya tulis KB3. Nah, ini nanti apa namanya? Belakangan misalnya KB3 ini akan membahas teori belajar behavioristik. Nah, info kategorinya bisa diabaikan, kita add kategori. Nah, setelah kita add kategori, kita akan membuat soal. Caranya hanya dengan mengklik tadi KB3, kita klik KB3, kemudian kita create new question. Nah, di sebelah kiri dari menu yang tampil, yang pertama-tama adalah soal pilihan ganda. Karena tutorial ini akan membahas soal pilihan ganda, maka kita fokus ke soal pilihan ganda. Sebenarnya untuk soal-soal lain caranya sama saja, tapi kita coba dulu untuk soal pilihan ganda. Baik, kita klik soal pilihan ganda multiple choice, kita add Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, question name-nya itu supaya saya tidak kehilangan jejak, saya tetap mengikutkan kata KB3 Bapak Ibu. Kemudian saya kasih underscore nomor soal, katakanlah misalnya nomor soal 001. Nah, selanjutnya di question text Bapak Ibu ini menuliskan butir soalnya. Jadi kita tuliskan butir soalnya, katakanlah misalnya kita mau pertanyakan belajar menurut teori behavioristik adalah demikian. Jadi soalnya kita sudah butir soalnya kita sudah pilihkan. Di formatnya itu kita pilih misalnya kalau benar dapat 1. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian ingin yang lain, silahkan mengganti dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. ID-nya kita, nah answer choose satunya Bapak Ibu ini kita pilihkan pilihannya, tidak usah ada sebutkan A, B, dan C. Katakanlah misalnya jawabannya adalah perilaku atau perubahan perilaku ya. Misalnya kita tulis perubahan perilaku sebagai option, perubahan perilaku. Nah, kemudian ini yang menjadi kunci jawaban, kita kasih 100%. Sedangkan yang lain
untuk sebagai option pengecoh. Misalnya kita lihat perubahan cara berpikir, misalnya karena dia bukan jawaban yang benar, grade-nya dikosongkan saja. Jadi yang diisi 100% adalah grade yang dianggap benar. Nah, pengecoh yang lain, option yang lain, kita kasih perubahan cara pandang. Misalnya, kemudian option keempatnya kita kasih perubahan cara bersikap. Ini contoh saja. Nah, dengan demikian untuk soal yang satu itu sudah kita selesaikan. Jadi ini minta maaf lagi ya, kita scroll ke bawah teman-teman sekalian untuk kita save change. Kalau kita pilih save change and continue editing, berarti kita masih tetap pada tampilan layar yang sama pada soal 1, tapi kita akan mengedit. Tapi kalau sudah selesai, kita save change saja teman-teman sekalian. Nah, setelah kita save change, maka di menu ini sudah ada KB301. Itu berarti sudah ada satu nomor. Untuk membuat soal yang lain, kita cukup create new question, kemudian membuat soal dengan cara yang sama. Demikian teman-teman sekalian untuk cara membuat soal pilihan ganda di Moodle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya muliakan. Kali ini kita akan membahas cara membuat daftar hadir di Learning Management System Moodle, dan dalam hal ini MIPA UNM. Baik, pertama-tama pastikan bahwa kita sudah login sebagai guru atau dosen di Learning Management System tersebut. Yang kedua, pastikan kita sudah masuk ke dalam mata kuliah yang akan kita buatkan daftar hadir. Yang ketiga, pada roda gila itu pastikan bahwa turn editing on telah kita klik, telah kita aktifkan. Nah, setelah aktif, kita scroll ke mencari di mana kita akan membuat absensinya. Nah, sebagai contoh akan saya buat di pertemuan kedua. Untuk membuat daftar hadir, kita harus menambahkan di activity dengan menambah add activity and resource. Nah, kita pilih attendance, setelah itu kita klik add. Ya, setelah kita klik add, pada layar name, kotak name-nya kita sebut, pilihkan daftar, buatkan daftar, ketikkan daftar hadir. Nah, di description-nya boleh kosong, boleh kita isi. Misalnya kita isilah daftar hadir ini dengan cara klik, karena akan dinilai oleh dosen. Nah, karena kita akan tampilkan ke mahasiswa atau siswa, maka pastikan kita centang display seperti ini. Nah, sebenarnya pekerjaan kita sudah selesai untuk tahap awal membuat daftar hadir,
tapi untuk memastikan kita coba pilih grade, bahwa yang kita pilih poin maksimum grade-nya 100 itu sudah tepat, kemudian grade kategori and kategori site sudah betul. Nah sekarang kita save-nya pilihannya ada dua, save and display dan save and return to course. Save and display berfungsi langsung kita akan melakukan tahapan berikutnya, sehingga saat ini saya milih save and return to course untuk melihat dampak dari apa yang kita kerjakan tadi. Baik, kita cari di pertemuan kedua, ini sudah ada muncul daftar hadir. Nah selanjutnya kita akan menambah session. Jadi daftar hadir ini kita klik, nah kita nambah session, berarti kita add session. Nah gunanya ini untuk membuat tanggal berapa kita dan waktu kapan kita akan membuat daftar hadir. Sebagai contoh, saya buat tanggal 27 Agustus 2020 dari pukul, supaya bisa kita lihat efeknya, maka waktu saya buat ini harus ada dalam rentang tersebut. Katakanlah pukul 18 sampai dengan pukul 21. Nah kita scroll ke bawah. Nah automatic marking kita disable, kemudian automatically select high status available kita nonaktifkan juga. Setelah itu kita add. Nah langkah selanjutnya kita men-set status. Jadi status set kita ubah karena defaultnya dalam bahasa Inggris. Jangan sampai ada yang mahasiswa kita atau siswa kita tidak paham, sehingga kita ganti dalam bahasa kita. Jadi present hadir, ini kita ganti jadi hadir. Jadi kita kasih hadir, ya familiarnya hadir H, kemudian late terlambat, ya kita kasih katakanlah T, kemudian excuse itu kita izin, ya tulis izin kita kasih I, kemudian alpha itu tidak hadir, jadi absen itu tidak hadir, kita ganti jadi tidak hadir, tetap A. Nah poinnya bisa kita ganti, kalau hadir kita kasih skor berapa dan sebagainya, sebutlah seperti ini, kemudian kita update. Nah kalau sudah terupdate, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, di sini ada satu set itu sudah kelihatan HT IA, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Nah untuk mengecek apakah ini aktif atau tidak, kita ubah status kita menjadi seorang siswa. Jadi tadi kita klik bagian atas ini di bagian nama kita, kemudian switch role, kemudian kita ambil rule-nya adalah student. Ya kita sudah ke student, kita ke pertemuan 2, klik pertemuan 2. Nah kita coba klik daftar hadir. Nah seperti ini, kemudian klik submit attended, jadi ini posisi kayak seperti siswa. Nah ini sudah hadir, bisa aktif, terlambat, izin, tidak hadir dan sebagainya. Selanjutnya kita save untuk mengakhiri pekerjaan kita, mengetes bahwa ini jalan. Dengan demikian ini sudah berfungsi dengan baik, karena kita sudah bisa lakukan absen manakala kita sebagai seorang siswa. Bapak Ibu teman-teman sekalian, demikian untuk cara membuat daftar hadir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya muliakan. Kali ini kita akan mempelajari cara membuat soal berskala Likert.
teman-teman sekalian, kita ngambil contoh, kita akan simpan dalam template mata kuliah A1 belajar dan pembelajaran. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pada roda gila ini, setting ini, kita pilih more. Nah, kemudian pada more ini kita pilih question bank. Nah, sebelum kita buat soal, kita buat suatu kategori agar soal-soal kita itu tersusun dengan rapi dalam sebuah kategori. Kategori ini kita beri nama angket, misalnya angket motivasi. Nah, kategori infonya kita abaikan saja, ID number kita abaikan, kita buat add kategori, kita klik add kategori. Nah, selanjutnya di kategori tadi kita buatlah soal, jadi kita buat angket motivasi, kita klik angket motivasi. Nah, selanjutnya kita buat pertanyaan baru, create a new question. Nah, sebenarnya untuk membuat pertanyaan dalam skala Likert kita buat pada bentuk multiple choice, pilihan ganda. Hanya kita buat satu trik. Jadi katakanlah ini misalnya kita kasih motivasi, question name-nya M001, misalnya kita ambil 3 digit. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, question text-nya kita buatkan pertanyaannya. Contoh aja ya, apakah Anda selalu ingin belajar learning management system. Nah, bedanya dengan soal pilihan ganda dengan Likert ini, di sini kita pilih default marknya itu sesuai dengan kita mau berapa kategori. Saya pilihkan 4 kategori, maka saya pilih 4 default mark. Artinya apa? Kita bisa memberi skor 4 untuk kita punya pertanyaan, jawaban siswa atau mahasiswa, kita bisa kasih 4. Ya, choose 1 misalnya sangat ingin ini kita kasih grade 4, berarti dia 100%. Kemudian ingin itu kita kasih grade 75%, berarti dia dapat poin 3. Kemudian tidak ingin itu 50%. Kemudian sangat tidak ingin itu kita kasih grade 25%, dapat 1. Nah, setelah itu kita save
change. Berarti kita sudah punya satu soal. Nah, selanjutnya kita create new question untuk yang kedua. Setelah itu kita save change lagi, create new question untuk soal yang ketiga. Nah, dengan demikian kita sudah punya bank soal untuk angket motivasi. Nah, untuk disajikan kepada mahasiswa atau siswa sama caranya dengan membuat quiz pada soal atau membuat tes pada soal pilihan ganda pada video kami yang lalu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita membackup mata kuliah atau section, karena kebetulan mata kuliah ini ada rombel beberapa, misalnya untuk 3 mata kuliah, sehingga kita membuat satu section saja. Setelah itu kita backup, kemudian nanti akan kita restore pada mata kuliah yang serupa namun kelas yang berbeda. Baik Bapak Ibu, sebutlah saya sekarang ini berada pada mata kuliah belajar dan pembelajaran kelas A1 pada tahun 2020 semester ganjil. Nah, saya rencana akan membackup pertemuan ketiga. Jadi langkahnya Bapak Ibu, yang pertama kita ke roda gila, kita klik panah kombonya, kemudian kita cari di bawah itu ada kata backup. Jadi di bawahnya gradebook dan restore itu ada backup, itu kita klik backup. Nah, kita tunggu. Nah, setelah itu ini ada informasi bahwa yang akan di backup itu seperti ini. Jadi semua turun, ini defaultnya seperti ini, kita klik next saja. Ini tidak usah ada yang kita ubah, kita next saja. Nah, selanjutnya informasi tentang section mana saja yang akan kita backup. Karena ini banyak sehingga semua saya nonkan, jadi saya tidak ada pilih dulu supaya, karena saya hanya mau membackup satu section sehingga saya nonkan semua, sehingga selanjutnya saya mencari section di mana yang saya backup. Tadi saya sudah bilang bahwa yang akan kita backup adalah pertemuan 3. Jadi kita centang pertemuan 3, kita centang kenakalan remajanya, kemudian kita centang tugasnya. Ini kebetulan baru ada 2 aktivitas kita, yaitu tugas dan forum kenakalan remaja ini. Nah, selanjutnya karena kita sudah milih yang akan kita backup, kita next, kita klik next. Nah, ini ada backup settingnya, namanya boleh kita ganti di sini, kita boleh ganti. Ini kalau kita pakai PC jauh lebih cepat, kita ganti dengan extension. Saya biarkan tetap ada, katakanlah pertemuan 3, saya sebut seperti itu, pertemuan 3. Nah, itu nama file. Terus scroll ke bawah dan kita pilih perform backup. Jadi untuk melakukan backup kita klik ini, sudah continue. Nah, sudah selesai. Jadi selanjutnya file ini kita download. Jadi pertemuan 3 ini kita download untuk kita restore. Sebenarnya boleh langsung kita
kita restore di sini, tapi mungkin kita akan simpan dulu dalam waktu tertentu, kemudian kita restore. Nah, sekarang ini kita coba download supaya kita simpan dulu. Ini filenya sudah sementara terdownload. Nah, ini sudah terdownload. Nah, kemudian kita akan restore. Jadi untuk lebih cepatnya kita merestornya di mata kuliah lain. Saya masuk lagi kembali ke Mipalan, ngambil mata kuliah. Saya ngambil belajar dan pembelajaran tapi kelas A2 seperti ini. Nah, di kelas A2 ini saya akan simpan tadi, saya akan letakkan pertemuan ketiga. Jadi saya klik roda gila, kemudian di sini ada restore, saya klik restore, saya pilih file tadi yang kita sudah backup. Itu di mana filenya? Semoga bisa cepat didapat di file download. Pertemuan 3 ini filenya. Maaf agak lambat. Ya, ini sudah. Kemudian upload this file. Nah, setelah itu kita restore, filenya sudah kita upload, kita restore, klik restore. Nah, selanjutnya kita scroll untuk melihat. Ini tidak perlu ada yang kita ubah. Ini sudah begini, jadi kita continue. Nah, ini juga pastikan yang merge the backup itu yang kita pilih. Nah, kemudian include enroll method tidak perlu, kemudian kita next saja. Nah, override course configuration ini kita pilih yes, kemudian override-nya kita nonaktifkan, jadi kembali dia ke mata kuliah A2 juga A2. Nah, setelah itu kita next, setelah itu kita next kembali, perform restore. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ini sudah selesai. Maka kita cek ke bawah, maka di pertemuan 3 kita itu tadi itu sudah ada file yang sama. Jadi kenakalan remaja sudah masuk, tugas KB3 juga sudah masuk, berarti sudah pindah file dari mata kuliah kelas A1 ke kelas A2. Demikian Bapak Ibu cara membackup dan merestore file yang tadi kita backup. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi